It is a place we call home, where people come to Jesus as they are, where people are saved by grace, live by faith, for greater purposes of God. A home where hearts are made whole, where people find hope, build dreams, and live righteously through Jesus. This is our church, where people grow to be like Jesus as a family, where the local church is the healthy ground, where lifelong friendships are forged, where prayers are answered and vision are shared, where there is trust and acceptance among all, where character is built as we sharpen one another. This is our church, where all generations serve and build God's house together with all we are and with all we have, where gospel is preached and God's word is honored, where His presence is powerful and worship is heartfelt. This is our church, where people are empowered to lead and bring impact to their family, in their community, in the marketplace, cities, and nations, to become the salt and the light of the world, and the city on the hill that cannot be hidden, to live loud for the glory of our God. This is our church. Halo semuanya, dimanapun Anda berada, selamat bergabung bersama ibadah online IFCF Surabaya hari ini. Saya Pastor Lina, host Anda, menyambut Anda semuanya, dan juga khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join dengan IFCF Surabaya, pastikan Anda untuk klik link di bawah ini atau description box, ada newcomer di sana supaya kami bisa melayani Anda dengan lebih baik. Untuk seputar informasi mengenai IFCF Surabaya, komunitas iCare, kebutuhan doa, ataupun praise report, Anda juga masukkan di link yang sama. Jangan lupa Anda untuk mengikuti seluruh media sosial kami. Pastikan Anda mengikutinya supaya Anda bisa terupdate. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati, tapi sebelum itu kita akan bersama-sama melihat Seed News. Happy Sunday semuanya, Tuhan Yesus memberkati.
IFCF Surabaya, dimanapun kau berada, kami percaya damai sejahtera Tuhan selalu ada di keluarga kalian. Now we want to worship. Let's believe that presence of God will rock your place today. Do you believe it? Let's worship God. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence spoken to me. This is my daily bread. This is my daily bread.
kita sama-sama sembah Dia. Sembah Dia, lift up your hand wherever you are. Let's worship Him like never before. Dimanapun kau berada, kami yakin the presence of God is there. The presence of God is with you, with your family. Ditinggikan namamu, Jesus. We worship you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That you are a real deal for us, Tuhan. That you always with us, Tuhan. Namamu mulia, Tuhan. Engkau Raja, Tuhan, atas segala Raja. Tiada sepertimu ya, Tuhan. Sungguh Engkau begitu indah ya, Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ya Tuhanku. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berikan sorak-sorai pada Tuhan. Wherever you are now, God love you so much and He want to meet you wherever you are. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that you're a good God for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Oke, Coach Jeff, apa kabar nih? Ya, 2 bulan ini kan kita sama-sama ibadah dari rumah. I think Coach Jeff paling awal deh, 15 Maret kalau nggak salah. Ini tambah sibuk atau malah ngangguran nih sebagai gereja? Tambah sibuk sih sebetulnya kalau kamu tanya saya secara pribadi ya. Iya. Karena biasanya kalau bisa ngantor kan semua Iya. pekerjaan sebisa mungkin dikerjain di kantor. Hmm. Terus kalau pulang ya udah nggak mikirin lagi pekerjaan Iya. pelayanan dan lain sebagainya. Tapi karena sekarang work from home jadi nggak ada batasnya kan. Iya. jadi tambah sibuk. Iya. Dan sebagai gereja juga kegiatannya untuk membantu jemaat, bahkan memberikan dampak bagi kota, bahkan sampai ke bagi negara ya. Saya lihat dari beberapa hal yang ditayangkan di Instagram GPCC maupun dari
Yayasan JPCC sendiri. Coach Jeff bisa cerita sedikit gitu? Ya, karena saya pikir ini saatnya untuk ya kita ada buat jemaat kita ada buat masyarakat yang ada. Jadi penting untuk kita terus melakukan menjadi gereja lah menurut saya. Karena kita kan nggak bisa kebaktian di gedung, tapi bukan berarti kita terus tidak berperan sebagai gereja. Jadi kita terus berusaha untuk, kalau buat jemaat sendiri, kita membantu mereka, kegiatan pastoral, pengembalaan tetap dilakukan, meskipun melalui Zooming ya, atau melalui online, dan kita juga memberikan konten-konten melalui YouTube channel kita sebisa mungkin tentang macam-macam, tentang kesehatan, tentang keuangan, bagaimana berbisnis dalam situasi yang seperti sekarang ini, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena kita sudah menolong jemaat kita sendiri, nah baru kemudian kita punya waktu dan punya tenaga, juga punya resources dan punya network, baru kita menolong rumah sakit, para dokter, dan sekarang kita menolong orang-orang yang yang kehilangan pekerjaan, sampai nggak bisa makan dan lain sebagainya. Terus kita mencoba ya sebisa kita lah. Apa yang kita bisa buat, kita buat. Wow, it's great. I'm sure kita semua juga sering melihat konten-konten yang sudah dibuat, bahkan kita juga bisa banyak hal yang kita bisa contoh dari apa yang sudah dilakukan dari gereja JPCC maupun Yayasan JPCC. Nah, thank you so much untuk waktunya. Hari ini bisa menyempatkan ke IFGF Surabaya walaupun secara virtual. Kita berbicara mengenai iman yang mengalahkan dunia. Mungkin dari Pastor Jeff bisa kasih sedikit tips preview apa yang akan di-sharingkan hari ini. Apa yang kita bisa lakukan dalam kaitannya dengan iman pada masa-masa pandemik ini. Ya, saya mau mengupas tentang surat Paulus kepada Timotius dalam ada satu ayat yang menarik perhatian saya di situ, dan saya berusaha mengupas itu. Hubungannya tentu dengan bagaimana mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan ketakutan dalam kehidupan kita, sehingga iman muncul ya gitu. Jadi I'm looking forward untuk share ini karena ini sudah ada dalam pemikiran saya sejak beberapa minggu belakangan ini, dan semakin hari sepertinya semakin dibukakan. Jadi saya sendiri excited untuk menyampaikannya kepada kalian semua. Oke, thank you so much, Coach Jeff, untuk waktunya sudah menyempatkan IFGF Surabaya walaupun lewat online. Oke, jemaat IFGF Surabaya, let's welcome Pastor Jeffrey Rahmat from Jakarta Praise Community Church. Terima kasih Pastor Raymond, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing di hari Minggu ini di online service kalian. Salam damai sejahtera buat kalian semua yang berada di IFGF Surabaya. Apa kabar? Semoga kalian semua diketemukan dalam keadaan baik, sehat, dan masih tetap semangat. Ya. Nah, saya yakin beberapa minggu ini kalian sudah banyak belajar, dan hari ini saya juga sekedar mau menambahkan apa yang kalian sudah pelajari. Saya mau share beberapa hal yang menurut saya praktis saja tentang bagaimana kita bisa menang dalam keseharian kita, khususnya di musim pandemik seperti sekarang ini. Karena dalam menghadapi situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, biasanya yang dirasakan kebanyakan orang adalah khawatir dan takut. Saya pun juga demikian, terkadang merasakan hal yang sama, khawatir dan takut. Khawatir atau takut itu biasa sebetulnya. Itu respon alami yang kita rasakan, terutama kalau kita merasa terancam atau diperhadapkan pada sesuatu yang sepertinya lebih besar dari kemampuan kita, atau kita berhadapan dengan sesuatu yang belum kita ketahui kepastiannya, atau sesuatu yang di luar kendali kita. Itu sebabnya kita takut atau khawatir. Takut itu menurut saya ada baiknya, karena membuat kita menjadi lebih waspada, membuat kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, membuat kita mencari pertolongan atau mencari Tuhan. Jadi kalau kita takut itu biasa. Nah, yang tidak boleh adalah kalau kita membiarkan ketakutan itu terus menguasai pikiran kita sehingga berubah menjadi ketakutan.
Nah, karena ketakutan itu kemudian akan melumpuhkan kita. Seperti yang saya katakan tadi, pembacaan firman Tuhan saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Paulus katakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Nah, saya mau stop di sini dulu nih. Musuh kita adalah roh, ya, dan tempat pertempurannya adalah pikiran kita. Nah, ketakutan yang Paulus katakan di sini bersifat roh, artinya bisa menyerang kapan saja dan menyerang siapa saja. Roh tidak peduli posisi dan jabatan orang tersebut. Kalau kita baca Alkitab, seorang nabi seperti Elia pun bisa dikuasai ketakutan. Dalam 1 Raja-Raja 19, ya, seorang raja seperti Yosafat pun mengalami ketakutan. Kalau kita mau baca dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, kita bisa dapatkan data-data tersebut. Ya, roh ketakutan ini tidak dapat dihalangi hanya dengan mengunci pintu rumah kita atau mengunci pintu kamar kita. Roh ketakutan ini mempunyai senjata yang sering dilemparkan di pikiran kita. Nama senjatanya adalah argument atau argumentasi atau reasoning. Saya kasih contoh ya. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayatnya 16-17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, kemudian kita lihat bagaimana si jahat datang dengan argumentasinya. Dia bawa reasoning, dia bawa alasan. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lihat bagaimana dia mengatakan kalimatnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi perhatikan, dari awal peradaban manusia, dari kitab Kejadian kita sudah lihat bahwa iblis sudah pandai sekali menggunakan argumen. Dia lihai menggunakan alasan untuk yang seolah-olah masuk akal kita. Nah, kita harus ingat bahwa dia itu adalah penipu, firman Tuhan katakan. Jadi argumen atau alasan-alasan yang dikemukakan sama sekali tidak benar. Nah, contohnya zaman sekarang mungkin dia berkata, mana ada yang jaga kekudusan sebelum menikah. Kuno itu, semua orang juga sudah melakukannya. Umpamanya dia juga katakan, buat apa kasih persepuluhan? Tuhan pasti ngertilah zaman seperti sekarang ini. Kasih aja sebisanya. Buat diri kita sendiri aja udah susah. Buat apa kasih persembahan ke gereja umpamanya? Dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah supaya kita tidak mentaati Tuhan. Itu tujuannya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya senang dalam terjemahan New King James Version dikatakan seperti ini. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Jadi jelas ya, senjata mereka namanya argument atau alasan-alasan yang kelihatannya masuk akal, tetapi sebetulnya nggak benar. Kalau kita tidak cepat bertindak, maka argumen-argumen ini semakin lama kedengaran semakin meyakinkan buat telinga kita. Nah, jadi semakin sulit buat kita untuk mempercayai firman Tuhan atau kebenaran. Roh ketakutan ini bisa masuk kapan saja, terutama kalau kita lagi lengah, atau bahkan semakin menjadi-jadi kalau kita sendirian. Saya sering melihat
Animal Planet ya, acara TV tentang kehidupan binatang. Setiap kali saya temukan bahwa ada kerumunan singa itu suka mengintai binatang yang sedang sendirian, binatang yang keluar dari kawanannya. Karena binatang yang sendirian itu mudah untuk dikalahkan dan menjadi mangsa mereka. Itu sebabnya analogi ini saya pakai karena banyak di antara kalian mungkin yang sedang sendirian, ada di kos-kosan atau jauh dari keluarga karena tidak bisa pulang ke rumah karena mungkin tinggal di luar kota keluarga kalian. Jangan sampai kalian terisolasi. Tetaplah terhubung dengan teman-teman iCare atau teman-teman yang bisa membangkitkan iman dan semangat kalian. Ketakutan itu sifatnya personal, sifatnya pribadi. Artinya kita harus menghadapinya sendiri. Karena itu adanya di dalam pikiran kita sendiri. Orang lain seperti teman, mentor, motivator, pemimpin, pendeta dapat memberikan support atau masukan, tapi pada akhirnya kita sendiri yang harus menghadapinya. Itu sebabnya seorang raja yang dikawal banyak pasukan tentara seperti Raja Yosafat yang saya sebutkan tadi bisa mengalami ketakutan karena sifatnya pribadi atau personal. Nah, kalau kita kembali kepada pembahasan kita dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 tadi, dikatakan Timotius ini, latar belakang sedikit, Timotius ini seorang hamba Tuhan yang masih muda, berpotensi. Timotius adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Dia datang dari keluarga orang beriman. Neneknya bernama Lois dan ibunya bernama Eunike. Ya, adalah orang-orang yang dikenal karena iman mereka. Dan Rasul Paulus pun mengakuinya kalau saudara baca dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, saya yakin Paulus tidak akan menuliskan tentang ketakutan kalau dia tidak melihat adanya ketakutan dalam hidup Timotius. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, saya hanya bisa meraba-raba ya, berdasarkan apa yang saya baca dari surat Rasul Paulus. Bisa jadi ketakutannya karena alasan kesehatan. Karena dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat 23, Paulus menuliskan bahwa ada gangguan dalam pencernaan Timotius dan tubuhnya sering lemah. Bisa jadi karena sebagai hamba Tuhan yang masih muda, Timotius sering dianggap rendah, disepelekan oleh yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Mungkin saja Timotius takut gagal, khawatir kalau tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Apa kata orang nantinya? Karena Paulus memperkenalkan dia sebagai anak rohaninya. Jadi beban di pundaknya sungguh berat. Bisa jadi dia sering merasa tidak mampu, apalagi kalau orang membanding-bandingkan dia dengan gurunya, dengan Paulus. Belum lagi takut tidak bisa mengikuti jejak iman daripada neneknya atau ibunya. Jadi bisa dimengerti mengapa Paulus berusaha untuk menolong anak didiknya untuk lebih percaya diri. Karena kata takut yang Paulus pakai di sini bisa diterjemahkan dengan timidity atau takut karena kurang percaya diri, takut karena malu. Nah, Paulus mengingatkan Timotius, Tuhan tidak memberikan kepadamu ini. Kata ketakutan ini juga diterjemahkan dengan kata cowardice, yang artinya takut karena kecil hati atau kecut hatinya, yang digambarkan seperti orang yang melarikan diri dari sebuah pertempuran. Roh ketakutan ini dapat menciptakan ketakutan yang luar biasa dalam pikiran seseorang, sehingga seseorang yang tidak bertahan, yang tidak bisa bertahan, akan mulai memainkan skenario sendiri dalam pikirannya. Bagaimana kalau ini yang terjadi? Bagaimana kalau itu yang terjadi? Padahal yang dikhawatirkan atau yang ditakuti sama sekali tidak ada, bahkan tidak terjadi. Namun skenario itu seolah-olah sangat nyata, sangat real dalam pikirannya, yang membuat orang tersebut menjadi tidak bersemangat, lesu, karena kecil hatinya. Nah, perhatikan, yang diserang adalah pikiran. Nah, kalau kita tidak cepat sadar, dan malah terus memberikan angin kepada argumen-argumen tersebut, kita pikirin terus, maka akibatnya ketakutan tersebut bukan berhenti di pikiran saja, ketakutan tersebut mulai menguasai hati dan mematikan semangat kita. Dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang pertama dikatakan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Nah, saya senang Rasul Paulus bukan orang yang dapat menunjukkan masalah saja, seperti yang
dilakukan oleh kebanyakan orang. Ada orang-orang yang ahlinya cuma menunjukkan masalah saja, tanpa pernah menyodorkan solusi. Tapi Paulus tidak demikian. Paulus memberikan solusi, dia memberikan jalan keluar. Dia katakan bahwa Tuhan memberi kamu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saya senang di Alkitab kita dipakai kata membangkitkan. Nah, berarti kekuatan, kasih, dan ketertiban tersebut sudah ada dalam hati kita. Cuman perlu dibangkitkan. Selama ini mungkin hidup kita terbiasa mengandalkan kekuatan kita sendiri dan tidak bergantung kepada Tuhan. Nah, sejak ketakutan mulai datang, kekhawatiran mulai datang, ya, kita jadi mencari pertolongan Tuhan. Nah, karena selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kenapa roh tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi perlu dibangkitkan dari dalam kita. Nah, kekuatan di sini diambil dari kata dunamis, yang mempunyai arti lain selain kekuatan, yaitu membangkitkan kemampuan. Kekuatan yang mendatangkan mujizat, mendatangkan kelimpahan, menjadikan kita mempunyai moral excellent. Lihat, argumen yang dibawa si jahat itu datang dari luar. Bisa melalui berita yang kita dengar, atau yang kita baca, bisa melalui TV, atau melalui internet, bisa melalui WhatsApp yang kita terima, dan lain-lain. Perhatikan, argumen yang kita terima itu apa sih bentuknya? Bentuknya perkataan, bentuknya kata-kata yang iblis bisikkan kepada kita itu seringkali kata-kata, words. Nah, karena datangnya berupa perkataan, kita harus melawannya juga dengan perkataan. Perkataan apa? Dengan memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa, ya, untuk membebaskan kita dari serangan iblis. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32 katakan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, akan membebaskan kamu. Nah, apa sih kebenaran? Nah, Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, inilah perlunya kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya kita mempunyai senjata untuk melawan argumen, alasan-alasan yang dibisikkan oleh si jahat. Nah, kekuatan itu datangnya dari firman Tuhan yang tersimpan dalam hati kita. Iblis menyerang pikiran kita dari luar. Ya, iblis menyerang pikiran kita dari luar. Nah, kita ambil senjata firman Tuhan dari dalam hati. Nah, tempat pertempurannya adalah pikiran kita. Itu yang dilakukan oleh Yesus pada saat iblis mencobai dia. Yesus memakai firman untuk melawan argumentasi daripada si iblis. Nah, itu efektif untuk memukul mundur si jahat. Nah, kalau Yesus melakukannya demikian, kita pun harus melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita tidak tahu firman Tuhan, maka kita mudah menjadi bulan-bulanan daripada si jahat. Tuhan juga memberikan roh yang membangkitkan kasih, dikatakan. Agape di sini kata yang dipakai. Atau kasihnya Tuhan, kasih yang tanpa syarat. Kasih agape sifatnya tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang berani berkorban untuk keuntungan orang lain. Jadi dengan kata lain, kalau kamu Timotius direndahkan oleh orang, dibanding-bandingkan, disepelekan oleh orang, kamu tidak perlu dendam, kamu nggak perlu marah, kamu nggak perlu benci orang tersebut. Karena kasih agape sudah dibangkitkan di dalam dirimu. Maka kamu dimampukan untuk menerima, untuk mengampuni mereka. Kamu dimampukan untuk tetap melayani mereka dengan segenap hatimu. Sebab tanpa kasih agape, sulit buat Timotius untuk dapat melakukannya. Tetapi roh tersebut membangkitkan kasih yang agape dari dalam diri kamu. Kasih yang seperti ini juga Tuhan berikan kepada kita sejak kita dilahirkan kembali. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita juga dapat mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Kasih agape ini juga memampukan kita yang tadinya sibuk memperhatikan diri sendiri, sekarang kita mampu untuk memperhatikan orang lain.
bahkan berani berkorban untuk mereka. Seperti Yesus sudah berkorban atau mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua yang percaya kepadanya. Nah, tidak cukup sampai di situ, Tuhan juga memberikan roh yang membangkitkan ketertiban. Ketakutan itu menimbulkan kekacauan, menimbulkan kekalutan, sedangkan ketertiban mendatangkan damai. Nah, kata ketertiban di sini juga dapat diterjemahkan dengan self-control atau pengendalian diri, disiplin atau sound mind, yang artinya pikiran yang jernih. Perlu diingat ya, bahwa Timotius ini masih muda. Jadi bisa jadi dia tidak terima pada saat dia direndahkan. Darah mudanya ingin membuktikan kemampuannya dan membuktikan pengurapannya. Nah, Paulus ingatkan dia, kamu ini sudah diberi kemampuan untuk bisa mengendalikan diri, untuk berpikir jernih, hidup yang tertib, dan untuk mengembangkan disiplin. Luar biasa, ketakutan yang tadinya ditujukan untuk melumpuhkan Timotius dapat diputar balikkan menjadi satu kebaikan. Amin. Demikian juga ketakutan yang kita hadapi dapat kita putar balikkan dengan kekuatan atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi suatu kebaikan. Ya, lihat, iblis menyerang dengan menggunakan satu cara, tetapi Tuhan memberikan kepada kita 3 senjata: kuasa, kasih, dan ketertiban untuk mengalahkannya. Sehingga dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7 dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan seperti ini bagus banget. Dikatakan, "For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of a sound judgment and personal discipline, abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control." Amin. Luar biasa banget. Saya berharap kalian belajar sesuatu hari ini. Dan ada satu bagian lagi yang saya mau bagikan kepada kalian semua, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ke-8. Dikatakan demikian ayat yang ke-6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Sekali lagi saya senang dengan Paulus ini, dia bukan cuma bilang jangan khawatir, namun dia berikan jalan keluarnya. Perhatikan, Paulus tidak mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kekhawatiranmu kepada Allah dalam doa. Dia tidak ngomong demikian. Tetapi dia katakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan kekhawatiran kita, apalagi di hadapan Tuhan dalam doa kita. Ya, kalau Anda bertanya, bagaimana dong dengan kekhawatiran kita? Well, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, serahkan saja. Dalam bahasa aslinya lebih tepat dikatakan buang kekhawatiranmu. Buang kekhawatiranmu. Itu sebabnya dalam Amplified Bible, dalam bahasa Inggris, ayat yang sama dikatakan seperti ini, casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concern, once and for all, on Him, for He cares for you with deep affection and watches over you very carefully. Nah, buang itu cukup satu kali saja. Kalau kita buang, ya sudah, it's gone. Hilang dia. Jangan ini yang terjadi, jangan dibuang, terus kemudian kita datang ke tong sampah, kita ambil lagi. Terus kita buang lagi, kita ambil lagi. Kan nggak demikian, buangnya sekali. Buang begitu saja. Tetapi itu yang sering kali terjadi dalam doa kita, bukan? Saya pun juga demikian sampai saya baca firman Tuhan ini. Jadi buang cuma sekali. Jadi ini yang seharusnya kita katakan pada saat kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan, ini loh kekhawatiran saya. Sebutkan, boleh sebutkan. Saya serahkan ini kepadamu. Sebab Engkaulah yang memelihara aku. Itu. Dan yang Paulus katakan adalah kemudian, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. What do you want?
Kita saking seringnya memperkatakan dan memperbesar kekhawatiran kita dalam doa kepada Tuhan, sampai kita tidak sempat memberitahukan kepada Tuhan apa yang kita mau. Apa yang kita mau lihat. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai ketiga katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan tidak memperbesar gelap gulita yang menutupi samudera raya atau kekosongan. Dia nggak bilang, waduh kosong banget ya. Waduh gelap banget ya. Dia nggak bilang demikian. Tetapi dia katakan apa yang dia mau lihat. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi ini yang harus kita katakan. Nyatakan apa yang kamu inginkan. Ya. Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ada kuasa dalam perkataan kita. Saya sering katakan, your word creates your world. Nah, kalau kita memperkatakan kekhawatiran kita, maka gambar yang muncul di pikiran kita adalah gambar yang negatif. Karena yang kita ungkapkan adalah kekhawatiran kita. Nah, kalau yang muncul di pikiran kita adalah gambar yang negatif, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Tapi kalau yang kita nyatakan adalah keinginan kita dalam doa, maka gambar yang muncul dalam pikiran kita adalah gambar yang kita inginkan. Dan ini akan membuat kita sanggup untuk mengucap syukur. Nah, setelah kita nyatakan apa yang kita inginkan kepada Tuhan dan disertai pengucapan syukur, maka Paulus katakan dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang datang setelah kita bersyukur. Damai sejahtera tersebut datang setelah kita bersyukur. Bukan sembarangan damai sejahtera, tetapi yang disebutkan di sinilah damai sejahtera Allah yang mempunyai sifat, yaitu melampaui segala akal. Itu yang akan muncul kemudian untuk memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah ini berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Sebab ingat, dunia ini juga bisa memberikan damai sejahtera, namun tidak sama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, Yesus katakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Yesus berikan adalah damai sejahtera buatan surga. Damai sejahtera yang seperti dialami Yesus pada saat dia ada di kapal bersama dengan murid-muridnya. Dia tetap dapat tidur meskipun kapalnya diterjang badai. Ya, damai sejahtera yang seperti ini yang membuat murid-muridnya bingung, kok bisa? Gurunya tidur pulas lagi, kapal mereka diombang-ambingkan ombak. Damai sejahtera yang seperti ini yang kita butuhkan sekarang ini, bukan? Supaya tidur kita berkualitas, kita tetap bisa tidur di musim pandemik ini dengan pulas. Sehingga imun sistem kita kuat, supaya kita tidak gelisah dan gentar. Damai sejahtera Yesus yang seperti ini tidak dia bawa naik ke surga, tetapi ditinggalkannya buat kita yang percaya kepadanya. Baru kemudian ayat yang ke-8 katakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi setelah fokus kita lepas dari kekhawatiran, maka kita harus segera mengarahkan pikiran kita kepada hal yang positif. So kalau kita tidak langsung mengarahkan pikiran kita pada hal yang positif, maka pikiran kita ini seperti kena gaya gravitasi kembali ke arah yang negatif. Kalau saya boleh balik ya firman Tuhan ini tanpa membalik artinya, maka jadinya seperti ini. Jadi akhirnya teman-teman di IFGF Surabaya, semua yang hina, semua yang curang, semua yang kotor, semua yang pahit, semua yang tidak sedap didengar, dan semua yang disebut kebodohan dan tidak patut dipuji, jangan dipikirin. Well, semoga sharing saya ini bermanfaat dan membawa kalian menang dalam menghadapi keseharian kalian di saat-saat yang tidak menentu seperti sekarang ini. Nasihat saya adalah rajin-rajinlah membaca firman Tuhan,
perkatakan firman tersebut, bagikan kasih yang agape kepada orang-orang yang lain, kembangkanlah pikiran yang jernih, hidup yang disiplin, buanglah kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan jangan lupa nyatakan keinginanmu dalam doa yang disertai dengan ucapan syukur, supaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran itu memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya kemudian jangan lupa arahkan pikiranmu kepada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang positif, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebelum saya serahkan kembali kepada Pastor Raymond, saya ingin berdoa buat kalian semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Yang percaya bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu mampu untuk menolong kami, untuk memperlengkapi kami, untuk menyegarkan kami, untuk menyembuhkan kami, bahkan untuk memimpin kami masuk ke dalam kehidupan yang berkemenangan. Aku berdoa untuk teman-teman yang ada di IFCF Surabaya supaya mereka dalam menghadapi ketidakpastian ini, mereka teguh, iman mereka kuat, iman mereka mengalahkan situasi mereka. Aku berdoa supaya Tuhan bangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban dari dalam diri mereka. Aku berdoa supaya hati dan pikiran mereka dipelihara oleh damai sejahtera Allah yang membuat mereka tidak gentar, yang membuat mereka tidak khawatir. Dan aku berdoa supaya hidup mereka menjadi kesaksian buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Namamu ditinggikan atas kehidupan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih untuk mendengarkan saya. Tuhan memberkati kalian semua. Stay safe, stay home, stay healthy. Immanuel. Tuhan memberkati. Congratulations ya. Congratulations. Happy Mother's Day and congratulations. Happy Mother's Day. Iya. Happy Mother's Day and congratulations Ibu Yulia. Silakan serah terima hamper. Hai Chloe. Congratulations, you did great, Chloe. Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, bisa klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!